the Base Face Network. Halo semua, ini tugas presentasi dari kami dengan topik pembahasan tentang analisis karakteristik pasar oligopoli dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kami dari kelas 06 SMJ 026. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Intan Aurelia Safitri, dan teman saya Sinta Dewi, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Studi Manajemen Universitas Pamulang 2024. Kali ini kami akan membahas yang pertama, latar belakang, kedua, pengertian, ketiga, ciri-ciri pasar oligopoli, keempat, faktor penghambat, lalu kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, 3 asumsi tentang teori kurva permintaan patah, lalu ada contoh studi kasus, dan terakhir kesimpulan. Pada latar belakang, pasar dapat dikelompokkan berdasarkan atas segi fisik, lokasi, dan kemampuan pelayanannya, waktu terjadinya, serta berdasarkan strukturnya. Memahami struktur pasar sangat penting, sebab mempengaruhi motivasi, peluang, dan keputusan strategis dari pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan pasar, serta berimplikasi pada pangsa pasar dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh sebuah perusahaan. Bentuk pasar oligopoli cukup mudah kita temukan di Indonesia, sebagai misal industri, semen, atau otomotif. Apa sih pengertian pasar oligopoli? Secara umum, pasar oligopoli adalah sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen saja, sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Pada sistem oligopoli, perdagangan akan memiliki persaingan yang tidak sempurna, sebab terjadi jumlah yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen. Contoh pasar oligopoli di Indonesia adalah pasar semen, pasar layanan operator seluler, pasar otomotif, serta pasar yang bergerak dalam industri berat. Beberapa ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli pada pasar tersebut, lalu hanya ada beberapa penjual, dan yang ketiga, produk yang dijual bisa bersifat homogen, lalu terdapat hambatan untuk memasuki bagi perusahaan baru. Yang kelima, adanya saling bergantungan. Lalu yang terakhir, penggunaan iklan sangat intensif. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat pasar oligopoli. Yang pertama, hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Lalu, modal yang dibutuhkan terlalu besar. Yang ketiga, perusahaan lama telah terkenal sehingga sulit untuk tersaingi, juga menimbulkan risiko yang besar. Lalu yang keempat, yaitu skala ekonomi perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis. Yang kelima terakhir adalah ongkos produksi yang berbeda antar perusahaan. Kelebihan dari pasar oligopoli yang pertama, memberikan kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Merupakan penelitian untuk pengembangan produk yang perusahaan ini miliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Berikut ada juga kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam oligopoli. Yang keenam, bisa tembus atau dimasuki perusahaan baru.
3 asumsi tentang teori kurva permintaan patah diantaranya. Yang pertama, preferensi konsumen tetap. Hanya pendapatan yang berubah mempengaruhi kuantitas barang yang dibeli. Yang kedua, barang bersifat normal sehingga permintaan meningkat bersamaan dengan pendapatan. Yang ketiga, konsumen hanya membeli 2 barang saja dengan pendapatan yang tersedia. Tidak ada alternatif lain. Contoh studi kasus industri handphone di Indonesia. Struktur pasar oligopoli yang saat ini didominasi oleh 4 produsen besar seperti Xiaomi, Oppo, Samsung, dan Vivo belum mampu menciptakan persaingan yang sehat dan optimal. Kompetisi antar perusahaan lebih banyak berfokus pada faktor harga dan spesifikasi semata, bukan inovasi produk. Dominasi beberapa pemain utama juga dapat memfasilitasi terjadinya praktik kolusi secara tidak terbuka. Konsumen memiliki pilihan terbatas dan sulit membedakan produk yang ditawarkan. Perlu adanya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah atau regulator terkait praktik bisnis keempat produsen terbesar. Di sisi lain, dibutuhkan insentif dan dukungan bagi masuknya kompetitor baru demi meningkatkan tingkat persaingan yang berbasis inovasi untuk kepentingan konsumen akhir. Kesimpulan, dari berbagai pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pasar oligopoli itu adalah suatu pasar di mana bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area yang memiliki karakteristik tersendiri. Terima kasih.